Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Agil Mumtaz Ramadan dengan NRP 106118 10.00.0005. Di sini saya akan menjelaskan mengenai rangkuman dari materi Artificial Intelligence dari mata kuliah Aplikasi dan Teknologi Cerdas. Ya, untuk pembahasan pada materi kali ini, yang pertama adalah pengertian, yang kedua adalah sejarah singkat, yang ketiga konsep, yang keempat perbedaan AI dan NI, dan yang kelima adalah implementasi dalam kehidupan sehari-hari. Nah, apa itu AI atau Artificial Intelligence? Jadi kecerdasan buatan atau Artificial Intelligence adalah salah satu bagian dari ilmu komputer yang mempelajari bagaimana membuat mesin. Dalam hal ini adalah komputer yang dapat melakukan pekerjaan layaknya yang dilakukan oleh manusia, bahkan bisa lebih baik daripada yang dilakukan oleh manusia. Nah, kemudian terdapat dua bagian utama untuk membuat aplikasi kecerdasan buatan atau AI itu sendiri. Secara garis besarnya adalah seperti gambar yang ada di sini. Yang pertama, inputnya adalah sebuah masalah, kemudian diproses dengan dua bagian utama yaitu basis pengetahuan dan mesin inferensi, kemudian menghasilkan suatu output yang dinamakan solusi. Nah, untuk basis pengetahuan atau knowledge base ini adalah eh, basis pengetahuan yang bersifat fakta-fakta, teori, pemikiran, dan hubungan antar satu dengan yang lainnya. Kemudian untuk motor inferensi ini atau inference engine, yaitu kemampuan menarik kesimpulan berdasarkan pengetahuan dan pengalaman. Nah, kemudian ada sejarah singkat dari AI itu sendiri. Pada tahun 1950-an, Alan Turing, seorang pionir artificial intelligence dan ahli matematika Inggris, melakukan sebuah percobaan yang dinamakan Turing Test, yaitu sebuah komputer melalui terminalnya ditempatkan pada jarak jauh. Di ujung yang satu ada terminal dengan software artificial intelligence, dan di ujung lain ada sebuah terminal dengan seorang operator. Operator itu tidak mengetahui kalau di ujung terminal lain dipasang software artificial intelligence. Mereka berkomunikasi di mana terminal di ujung memberikan respon terhadap serangkaian pertanyaan yang diajukan oleh operator. Sang operator itu mengira bahwa ia sedang berkomunikasi dengan operator lainnya yang berada pada terminal lain. Turing beranggapan bahwa jika mesin dapat membuat seseorang percaya bahwa dirinya mampu berkomunikasi dengan orang lain, maka dapat dikatakan bahwa mesin tersebut itu adalah mesin yang cerdas, seperti layaknya manusia. Ini merupakan sejarah singkat dari AI. Kemudian untuk slide selanjutnya ada konsep AI. Konsep AI ini terdiri dari tiga bagian. Yang pertama ada machine learning. Apa itu machine learning? Nah, machine learning ini atau pembelajaran mesin adalah cabang dari AI yang bertujuan untuk memberikan mesin kemampuan dalam mempelajari tugas tanpa kode yang sudah ada. Dalam istilah yang paling sederhana, mesin tersebut akan diberikan contoh uji coba. Ketika mesin tadi menjalankan uji coba, mesin itu akan belajar dan mengadaptasi strategi yang sesuai untuk mencapai tujuan yang diinginkan. Itu untuk machine learning. Kemudian deep learning. Deep learning ini adalah salah satu metode implementasi machine learning yang bertujuan meniru cara kerja otak manusia menggunakan artificial neural network atau jaringan nalar buatan. Deep learning menggunakan sejumlah algoritma sebagai neuron untuk bekerja sama dalam menentukan dan mencerna karakteristik tertentu di suatu rangkaian data. Berbeda dengan program machine learning yang dirancang untuk menyelesaikan tugas tertentu, program deep learning ini biasanya diprogram dengan kapabilitas lebih kompleks untuk mempelajari, mencerna, dan mengklasifikasikan data.
Kemudian ada neural network. Neural network ini merupakan kategori ilmu soft computing. Neural network sebenarnya mengadopsi dari kemampuan otak manusia yang mampu memberikan stimulasi atau rangsangan, melakukan proses, dan memberikan output. Output diperoleh dari variasi stimulasi dan proses yang terjadi di dalam otak manusia. Kemudian manusia dalam memproses informasi merupakan hasil kompleksitas proses di dalam otak. Oke, itu mengenai konsep AI. Kemudian, ini adalah 4 faktor yang dapat dilakukan artificial intelligence. 4 faktor itu adalah yang pertama ada acting humanly atau sistem yang dapat bertindak layaknya manusia. Kemudian yang kedua adalah thinking humanly atau sistem yang dapat berpikir seperti halnya manusia. Kemudian yang ketiga adalah think rationally atau sistem yang mampu berpikir secara rasional. Dan yang keempat adalah act rationally atau sistem yang mampu bertindak secara rasional. Untuk slide selanjutnya, ini adalah perbedaan artificial intelligence dan natural intelligence. Atau natural intelligence ini kemampuan alami dari manusia. Untuk perbedaan yang pertama, AI ini lebih bersifat permanen, sedangkan NI itu lebih cepat mengalami perubahan. Yang dimaksudkan di sini adalah kecerdasan alami atau natural intelligence ini bisa berubah karena sifat manusia yang pelupa. Akan tetapi kecerdasan buatan atau artificial intelligence ini tidak berubah selama sistem komputer dan program ini tidak mengubahnya. Kemudian perbedaan yang kedua, artificial intelligence ini lebih mudah diduplikasikan dan disebarkan, sedangkan natural intelligence ini proses transfer antar manusia membutuhkan proses yang lama. Yang dimaksud di sini adalah jika dalam natural intelligence mentransfer pengetahuan manusia dari satu orang ke orang lain itu membutuhkan proses yang sangat lama pastinya, dan keahlian yang disalurkan itu tidak akan pernah dapat diduplikasikan dengan lengkap. Sedangkan di dalam artificial intelligence ini itu berbalikan dengan natural intelligence tadi, bisa diduplikasikan dengan lengkap seperti itu. Kemudian untuk perbedaan yang ketiga, artificial intelligence ini lebih murah, sedangkan natural intelligence ini lebih mahal. Mengapa demikian? Lebih murah di sini maksudnya adalah menyediakan layanan komputer ya, ini bagi artificial intelligence. Menyediakan layanan komputer akan lebih mudah dan murah dibandingkan mendatangkan seseorang untuk mengajarkan sejumlah pekerjaan dalam jangka waktu yang sangat lama. Ini yang dimaksud dengan lebih murah. Kemudian perbedaan yang selanjutnya yaitu artificial intelligence bersifat konsisten, sedangkan natural intelligence sering berubah, seperti halnya sifat manusia. Kemudian perbedaan yang selanjutnya, artificial intelligence ini dapat didokumentasi, sedangkan natural intelligence ini sulit didokumentasi. Maksudnya adalah keputusan yang dibuat komputer atau dalam hal ini adalah artificial intelligence dapat didokumentasi dengan mudah dengan cara melacak setiap aktivitas dari sistem tersebut. Sedangkan kecerdasan alami atau natural intelligence ini itu sangat sulit untuk direproduksi seperti itu. Kemudian untuk perbedaan selanjutnya, artificial intelligence ini lebih cepat, sedangkan natural intelligence lebih lambat. Ini sudah pasti ya, karena di sini kita menggunakan program komputer, sehingga artificial intelligence ini jelas lebih cepat daripada natural intelligence. Kemudian perbedaan yang terakhir itu adalah artificial intelligence ini lebih teliti daripada natural intelligence. Ini untuk perbedaan AI dan NI. Kemudian
Yang terakhir adalah contoh atau implementasi bagaimana AI ini dibuat atau diimplementasikan di kehidupan sehari-hari kita. Yang pertama dia adalah smartphone. Nah, siapa yang nggak kenal smartphone ya? Smartphone ini banyak menggunakan kecerdasan buatan di dalamnya. Kemudian ada security and surveillance atau kamera CCTV ya. Kalau kita kenal biasanya dengan kamera CCTV. Kemudian untuk implementasi selanjutnya adalah pada sosial media. Nah, sosial media ini juga termasuk implementasi dari AI. Kemudian ada navigasi atau biasanya kalau di HP itu dinamakan dengan uh, Google Maps kayak seperti itu. Kemudian implementasi yang selanjutnya adalah e-commerce atau belanja online. Aplikasi-aplikasi belanja online seperti Shopee, Tokopedia, dan lain-lain. Kemudian ada m-banking atau electronic banking ya. Biasanya yang menggunakan bank-bank sekarang sudah mulai beranjak ke artificial intelligence kepada media online dengan diadakannya electronic banking. Kemudian yang selanjutnya itu diterapkan pada transportasi atau kendaraan. Contohnya adalah Tesla. Nah, Tesla yang memiliki sistem kemudi otomatis. Nah, itu juga menerapkan artificial intelligence di dalamnya. Kemudian ada smart home. Nah, ini implementasi dalam kehidupan kita sehari-hari. Nah, mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan untuk materi artificial intelligence kali ini. Terima kasih atas perhatiannya. Mungkin di sini saya sedikit memaparkan Instagram dan YouTube saya. Mungkin bisa di-subscribe dan di-follow. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.